Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Orang-orang tua kita, mak-mak kita yang kita hormati dan muliakan, kemudian para ayah yang hadir pada siang hari ini, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang kita hormati dan kita sayangi pada pagi hari ini, adik-adik kita dari Irak. Ini nama khusus yang disematkan Tuan Guru kita Ustadz Daud Bukhari dan sudah dipatenkan. Irak, apa itu Irak? Ikatan Remaja Al-Adabul Quraniyah. Kita akan terus bina adik-adik kita akan terus bimbing, akan terus arahkan sampai benar-benar keberadaan mereka dirasakan manfaatnya oleh umat ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita mengaji kemarin di Masjid Darul Ghufran di Sagulung. Masih ingat ibu kita ngaji adab apa? Adab menengok orang sakit. Sekarang kita sambung pengajian. Apa judul kita sekarang Pak Ustadz? Mau masuk Ramadan atau di ujung Ramadan atau di awal Syawal, bahkan tengok nanti tanggal 1 Syawal pulang orang dari sholat id, baik di masjid ataupun di lapangan, maka ramailah Bagan, ramailah Temiang, ramailah Sungai Panas. Untuk apa? Ziarah kubur. Maka judul kajian kita pada pagi hari ini, adab menziarahi kubur. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, ayah-ayah kami yang kami muliakan. Jadi judul kita pagi ini apa ibu? Adab menziarahi kubur. Apa arti ziarah? Mengunjung. Jadi sesekali ibu boleh kemana bu? Ziarah ke tempat si anu. Loh, memang dia sudah mati? Belum. Kok ibu ngomong ziarah? Ziarah artinya mengunjungi. Saya ada nelfon Ustaz Rio. Ustaz Rio ada di rumah ya? Ana mau ziarah ke tempat antum. Ziarah artinya mengunjungi. Jadi pakai kalimat ini jangan hanya untuk orang yang sudah mati. Kita kalau udah ngomong ziarah ingatnya langsung mati aja. Kenapa disebut ziarah kubur? Karena kita mengunjungi kuburan. Jelas ibu? Jadi jangan monoton, sesekali pakailah kalimat itu nanti. Besok-besok kita budayakan itu di majelis taklim AAQ ya. Kemana? Muziarah ke Sekupang, menengok ibu-ibu yang ada di sana. Bukan berarti mereka sudah mati, enggak, kita datang untuk mengunjungi. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, apakah kita ziarah kuburan itu mesti di bulan Ramadan saja? Apakah kita ziarah kuburan itu mesti di 1 Syawal pulang dari sholat id saja? Tidak ada ketentuan khusus yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika ditanyakan kepada Syekh Atiyah Syakor, kalau Nabi tidak menyebut kapan waktunya ziarah kubur, maka sifatnya umum. Apa maknanya?
ziarah kubur boleh kapan saja. Jelas ibu? Sudah kita di Batam ini enak, Bagan, Temiang, Sungai Panas sudah ada petugasnya, tinggal kita nyumbang iuran saja. Betul. Di kampung-kampung sudah bersemak belukar kuburan maknya, sudah bersemak belukar kuburan ayahnya, karena disilaunya sekali setahun. Kapan itu? Mau masuk hari raya Idul Fitri atau di bulan Ramadan, sekali setahun. Nah, ini tak betul. Yang betul tuh gimana Pak Ustadz? Ada kesempatan ziarahi kuburan. Pak Ustadz, kami pernah baca dulu hadis, bahkan banyak dulu Ustadz yang menyebutkan tidak boleh ziarah kubur oleh Nabi. Awalnya Nabi melarang ziarah kubur. Awalnya Nabi melarang kita untuk mendatangi kuburan. Jangan ziarah kubur, kata Nabi. Kenapa tak boleh ziarah kubur awalnya? Karena waktu itu orang ziarah kubur, yang pertama mereka tetap berbangga-bangga. Ketika mereka ziarah kubur dulu di zaman Nabi, maka tiba-tiba Nabi mengatakan jangan ziarah kubur. Karena waktu itu orang ziarah kubur, di kubur itu pun saling sombong menyombongkan diri. Ini saudara saya yang dulu berperang tidak ada pernah luka. Bangga dia. Ini saudara saya yang matinya sangat mulia, dia mati di medan perang, di medan jihad pun saudaranya mati. Ketika dia ziarahi, dia jadikan itu untuk berbangga-bangga. Maka Nabi melarangnya. Lalu ada hadis yang lain, perempuan jangan ziarah kubur. Kenapa perempuan dulu tak boleh ziarah kubur? Karena ada dulu di zaman Nabi seorang perempuan 3 kali sehari disilaunya kuburan suaminya, disilaunya kuburan saudaranya. Untuk apa? Menyedih-nyedihkan diri, meratap di kuburan. Perempuan kan paling kuat meratapnya di kuburan. Perempuan di kampung saya sebelum saya ke Batam masih ada lagi perempuan yang meratap, menangis-nangis di kuburan. Kebetulan waktu itu suaminya meninggal, kemudian ibu tuh ikut pula. Waktu orang mulai menimbun, baru sedikit tanah yang masuk ke dalam kubur yang sudah digali tadi, suaminya sudah dimasukkan ke liang lahatnya. Ibu tuh meronta-ronta, masukkan saya ke dalam, kami sudah berjanji sehidup semati, masukkan ke dalam. 3 orang bapak-bapak kekar-kekar macam suami Ummul Mujahidah, kekar luar biasa, dipegangi sampai berkeringat. Orang itu memegangi dia, masukkan saya sedalam, saya ingin berkubur dengan suami saya. Dah capek bapak 3 orang ini memegang, masuklah. Masuk dia ke dalam. Baru beberapa detik di dalam, diulurkannya tangannya, tolong. Bohong, lipstick, kaleng-kaleng. Jadi sebetulnya tak ada cinta sehidup semati. Ibu-ibu sesayang apapun sama suami, tidak ada cerita cinta sehidup semati. Saya nak tanya, selama ibu tinggal di Batam, ada nggak seorang perempuan ketika suaminya meninggal, dia mau juga benar-benar ikut mati sama suaminya? Ada enggak? Enggak ada. Apalagi seorang suami ninggal bininya. Tengok gaya suami banyak di Batam, kalau istrinya meninggal dia nangis juga, tapi tangannya macam dia sedang menengok mana melayang yang cantik yang siap dipinang 2 bulan ke depan. Insya Allah itu nggak ada di Sungai Beduk. Terus di mana adanya pusat? Dekat-dekat sini juga. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada itu apa Pak Ustaz? Cinta dunia akhirat. Kan ada lagunya tuh, betul? Cinta dunia akhirat. Cinta sehidup semati bullshit, nggak ada. Yang ada apa? Cinta dunia akhirat. Di dunia bersama, nanti di surga masih tetap bisa bersatu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nih apalagi adik-adik yang muda-muda ini ya. Nah, yang muda-muda ini
sedang kasmarannya, betapa banyak berseliweran cinta sehidup semati. Jadi kalau ada yang mengucapkan sama adik-adik macam tu, yang cinta kita sehidup semati, ya tolong dibalas pret. Apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai orang yang sudah mati itu diberikan kepadanya pilihan, hai orang yang sudah mati, andai engkau balik lagi hidup ke dunia, engkau nak buat apa? Ini kita berandai-andai. Allah yang berandai-andai dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andailah orang yang sudah mati itu bisa bangkit lagi ke dunia. Qarib. Qarib itu artinya dekat. Makanya kita punya kawan, siapa tuh Bu? Kawan qarib saya itu, kawan dekat saya itu, qarib. Engkau nak buat apa, kata Allah, andai engkau bangkit lagi ke dunia agak 5 menit? Mereka akan mengatakan, fa asaddaqo, aku mau bersodakoh ya Allah. Nih sodakoh, apalagi sodakoh kue-kue, sodakoh minum. Maka siapapun yang banyak sodakohnya, itulah yang diinginkan oleh orang yang ada dalam kubur hari ini. Makanya rugi besar ibu-ibu yang suka nyimpan-nyimpan. Dapat duit simpan, dapat duit simpan. Kikirnya luar biasa, sampai tak meleleh sedikit pun nikmat Allah itu dibagi dengan orang-orang susah, dibagi dengan anak-anak yatim, ditolong perjuangan dakwah ini, ditolong perjuangan majelis-majelis ilmu ini. Kikirnya luar biasa. Orang-orang yang kikir tuh menyesalnya nanti luar biasa. Yang kedua, kalau orang yang sudah mati itu ditanya, kalau engkau balik lagi ke dunia engkau nak buat apa? Maka mereka akan mengatakan, wa akum minas solihin, aku mau berbuat baik. Jadi ada dua. Maka selagi hidup, manfaatkanlah yang dua ini. Yang pertama, banyak-banyak sodako. Yang kedua, banyak-banyak beramal soleh. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, kalau kita ziarah kubur boleh? Boleh. Tadi kata Pak Ustaz, Nabi melarang perempuan ziarah kubur. Kenapa? Karena mereka dikubur meratap. Dulu insya Allah dengan banyaknya pengajian-pengajian, tak ada lagi jamaah kalau meninggal sanak familinya, meninggal anggota keluarganya, dia sudah tahu bagaimana cara bersikap. Tidak ada lagi niyahah, tidak ada lagi beratap, tidak ada lagi merobek-robek kantong, tidak ada lagi mengoyak-ngoyak baju. Menangis boleh Pak Ustadz? Menangis boleh. Nabi menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal di usia 18 bulan. Ketika menengok Nabi menangis, sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tak ridho anakmu diambil Allah? Kata Nabi, aku menangis karena hatiku lembut. Jadi menangis boleh, yang tak boleh itu meratap. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika hari ini orang ziarah kubur tidak lagi meratap, orang ziarah kubur tidak lagi untuk menyedih-nyedihkan diri, orang ziarah kubur tidak lagi untuk berbangga-banggakan, untuk tidak lagi sombong-sombongan. Maka kata Nabi apa? Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang fazuruha, ziarahlah. Jelas Ibu? Jadi begitu ceritanya. Nanti ibu jangan ada di jamaah ini mendengar kajian sepotong-sepotong. Jangan ziarah-ziarah kubur. Nabi dulu melarang kita ziarah kubur. Sudah dimansuh. Mansuh namanya, sudah dihapus larangan itu, dan sekarang fazuruha, ziarahlah. Ini dalilnya ibu-ibu yang mau ziarah kubur, yang mau ramai-ramai ke Bagan, yang mau ramai-ramai ke Temiang, yang mau ramai-ramai ke Sungai Panas, boleh. Jelas ya? Nah cuma adabnya mesti yang harus dipahami. Ada orang ziarah kubur, yang pertama di kuburan pun dia masih sempat buat apa namanya itu, buat konten TikTok. Na'udzubillah. Di kuburan pun dia berjoget-joget. Ada kan anak-anak muda kemarin saya tengok. Oh berarti Ustadz nengok TikTok juga ya? Selintas-selintas tengok juga. Buat apa? Bukan saya hobi,
untuk menengok apa yang lagi viral. Nah, pada pagi hari ini kita sampaikan adab menziarahi kubur, tak panjang-panjang, 3 saja kita sampaikan sekarang. Yang pertama, ziarah kubur jangan lupa. Ya Aisyah, kalau engkau lewat di Baqi, Baqi itu tempat kuburan orang di zaman Nabi, kalau engkau lewat di Baqi, jangan lupa baca salam. Jadi adab pertama ziarah kubur itu membaca salam. Banyak versinya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya, yang pendek, yang panjang nanti tengok di Mbah Google. Ada itu. Ibu ketik aja doa ziarah kubur yang pendek aja. Nah, ada itu ya. Atau yang mau panjang, doa ziarah kubur sepanjang-panjangnya. Oh, keluar 1 halaman. Ya, nanti ibu hafal. Paling minimal itu tadi, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Nanti yang ingin lebih panjang lagi tanya Ustaz Daud. Insyaallah beliau ini banyak hafalan doa-doanya. Nah, yang pertama ibu datang ke kuburan jangan lupa baca salam. Pak Ustaz, mesti kita angkat tangan Pak Ustaz. Ya, kalau mau ngangkat tangan bentuk isyarat boleh, tapi kalau diam aja, yang penting suara ibu. Ibu nggak baca salam ya? Salam, di mana salamnya? Saya salam silent dalam hati. Oh, nggak bisa. Salamnya diucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Tapi tak dijawabnya Pak Ustaz, makanya saya malas ucap salam. Oh, jangan sampai dijawabnya. Makanya salam itu ada 3. Yang pertama salam yang wajib dijawab, yang kedua salam yang tak boleh dijawab, yang ketiga salam yang kita tak mau mendengar jawabannya. Salam yang wajib dijawab mana? Salam Ustadz Rio tadi wajib dijawab. Salam dari adik protokol kita wajib dijawab. Salam dari Ustadz Daud wajib dijawab. Salam dari siapapun ibu tadi yang berdiri baca salam wajib dijawab. Salam tadi Ustadz Caniago waktu mulai ceramah wajib dijawab. Salam tamu mau masuk rumah kita wajib dijawab. Salam kawan ketemu di jalan diucapkannya salam wajib dijawab. Yang kedua salam yang tak boleh dijawab, ibu sholat jamaah salam imam jangan dijawab. Assalamualaikum warahmatullah, itu jangan ibu jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Batal sholat ibu. Jelas. Yang ketiga salam yang kita tidak mau mendengar jawabannya. Salam apa tuh? Tuh salam kita ziarah kuburan. Jangan ibu Arab pula dia menjawab assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Waalaikumsalam. Sampai mati tak akan kuat lagi ibu ziarah kubur. Nah, jadi salam aja. Jelas? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1, ziarah kuburan di bulan Ramadan atau nanti di saat Idul Fitri tidak ada larangannya dan tidak ada pula kewajibannya. Tidak ada larangannya dan tidak ada pula ketentuan harus di waktu itu. Tapi kalau ada nak ziarah kuburan di bulan Ramadan ini boleh. Ada nanti yang nak ziarah kuburan di saat tanggal 1 Syawal sepulang sholat Id boleh. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, apa adab kita pada saat ziarah kuburan Pak Ustadz? Lebih baik duduk di atas batu dalam neraka jahanam, kata Nabi. Ketika kita duduk di atas batu neraka itu menggelegar sampai ke tulang karena saking panasnya. Lebih baik, khairun, lebih baik daripada duduk dan melangkahi kuburan. Paham tak ibu itu yang kedua? Masuk neraka, duduk di atas batu neraka sampai menyengat panasnya ke tulang belulang, khairun, masih lebih baik kata Nabi daripada engkau, kata Nabi, melangkahi kuburan atau enak saja duduk di kuburan. Nah, ini adabnya ya. Ini kadang tanpa disadari orang karena sibuk mau ngambil konten tak sengaja udah langkah-langkahi kuburan. Tidak beradab. Terus gimana Pak Ustaz? Ya, di samping kuburan mau jongkok Pak Ustaz boleh,
bawa tikar, gelar, duduk, boleh. Nah, itu yang kedua adabnya. Waktu kita ada habis, kita sampaikan yang ketiga, habis ini tutup pengajian. Yang ketiga, Nabi lewat di satu makam, kemudian diambil oleh Nabi pelepah kurma, lalu dikoyak oleh Nabi pelepah kurma itu menjadi dua, kerak, ditancapkan oleh Nabi di kuburan yang satu, ditancapkan oleh Nabi di kuburan yang satu. Kata Nabi, pelepah kurma ini berzikir, maka zikirnya insya Allah mudah-mudahan menolong orang yang ada dalam kubur ini. Apa kata Imam Nawawi? Kalaulah pelepah kurma saja dapat menolong orang dalam kubur, apalagi bacaan Quran. Pak Ustaz, boleh kami baca Yasin di Quran Pak Ustaz? Apa pula tak boleh? Yang paling elok kata Imam Nawawi, ibu khatam Quran tuh di kuburan. Kalau tak bisa khatam Quran gimana? Baca hatinya Quran. Panjang Pak Ustaz hatinya Quran, Yasin 83 ayat. Waktu saya pendek. Oke, kalau tak sempat juga baca Al-Fatihah. Jadi nengok kuburan tuh gimana? Jangan lupa baca Al-Fatihah. Kalau bisa baca Yasin, alhamdulillah. Kalau bisa banyak baca Quran sampai khatam, alhamdulillah. Nah, yang ketiga, jangan lupa di Quran ini sama juga di kuburan itu baca Quran boleh, berdoa kita di sana. Jadi yang keempat, berdoa. Yang pertama baca salam. Yang kedua, duduk di tempat yang tidak dilarang. Apa yang dilarang? Menduduki kuburan haram, melangkah-langkahi kuburan haram. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, berdoa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Baca doa. Jelas Ibu? Nah, itu saja adab-adab di kuburan. Pak Ustaz, kalau kami tabur-taburkan bunga di kuburan boleh Pak Ustaz? Kan banyak tuh orang yang jual-jual bunga di dekat kuburan, betul? Boleh enggak? Boleh. Kenapa orang mesti menaburkan bunga di kuburan? Biar kuburan tuh nampaknya asri, biar kuburan tuh nampaknya tidak mengerikan. Kalau kita nengok ada taman-taman yang ada bunga-bunganya kan enak kita di situ. Tapi kalau kuburannya itu enggak ada sedikit pun warna-warnanya, sudahlah gelap hitam menakutkan. Nah, jadi gunanya bunga-bunga itu aja. Jangan pula ibu menyangka nanti kenapa bunga-bunga mesti ditaburkan, biar dia nanti di kubur tuh ada taman bermainnya Pak Ustaz. Itu enggak ada. Macam juga ada di sebagian tempat, maaf, di Temyang kan juga banyak orang meninggalkan payung di kuburan, betul? Dipayunginya kuburan. Itu jangan dianggap. Ada sebagian jamaah yang awam sekali, kenapa ibu tinggalkan payung di kuburan? Mudah-mudahan di kuburan dia pakai payung Pak Ustaz. Kalau mau ibu pakai payung, masukkanlah payung itu ke dalam. Itu hanya biar jangan apa namanya itu, ya pokoknya untuk hal-hal yang itu aja ya. Mau bunga, mau payung, terus apa lagi? Ditaruh orang air di atasnya. Habis susah taruh. Untuk apa tuh? Mudah-mudahan dia nanti minum di sana Pak Ustaz. Nah, itu tidak ada ya. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 adab ziarah kubur disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan adab ini dapat dipraktekkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi